Hai, nama saya William Kurniawan dan saya adalah mahasiswa ITHB jurusan MIT angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang op-amp dan pengaplikasiannya. Yang pertama itu definisi. Op-amp itu apa sih? Op-amp itu adalah suatu rangkaian elektronika yang dibuat untuk perhitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, integral, dan penguat daya. Op-amp ini terdiri dari kaki-kaki. Kaki-kaki tersebut adalah pin konfigurasi yang terdiri dari angka 1 sampai angka 8. Yang dimana angka 1 sampai 8 itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah simbol. Op-amp ini memiliki simbol di suatu rangkaian. Rangkaian tersebut itu disimbolkan sebagai segitiga. Selanjutnya adalah tabel parameter. Tabel parameter ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu open loop gain, input resistance, output resistance, dan yang terakhir itu adalah supply voltage, yang dimana parameter ini terdiri dari typical range dan ideal value yang berbeda. Selanjutnya adalah konsep. Konsep yang pertama adalah positive saturation, yang berarti adalah V0 sama dengan VCC. Kita bisa lihat positive saturation itu ada di sebelah kanan atas. Yang kedua itu adalah linear region, yang artinya adalah min VCC kurang dari sama dengan V0 sama dengan A VD kurang dari sama dengan VCC. Dan yang terakhir adalah negative saturation, yang letaknya berada di bawah kiri. Nah, ini artinya adalah V0 sama dengan min VCC. Dan yang selanjutnya itu adalah inverting amplifier. Inverting amplifier itu berguna untuk membalikan polaritas suatu input sinyal selagi memperkuat sinyal tersebut. Sekarang kita itu memiliki sebuah rangkaian. Yang kita tahu di sini adalah I1 sama dengan I2. Kita mencari dengan rumus KCL, yang artinya kita mendapatkan VI min V1 per R1 sama dengan V1 min V0 per RF. Atau biasanya kita memakai rumusnya V0 sama dengan min RF per R1 kali VI. Lanjut kita ke contoh soal. Kita di sini disuruh mencari VO dan arus di 10 kilo ohm. Kepembahasannya itu kita cuman tinggal memasukkan angka yang tadi ada di rangkaian tersebut ke dalam rumus yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Yang artinya 25 per 10 sama dengan min 2,5. Nah, sekarang kita ke VO-nya. VO-nya tinggal dikali VI yang hasilnya mendapatkan min 1,25 volt. Selanjutnya kita disuruh mencari I atau arus. Karena I sama dengan VI min 0 per R1 sama dengan 0,5 min 0 per 10 kali 10 pangkat 3 sama dengan 50 mikroampere. Dan yang selanjutnya adalah non-inverting amplifier, yang dimana non-inverting amplifier itu adalah rangkaian op-amp yang dibuat untuk memberikan tegangan positif. Sama seperti tadi inverting amplifier, kita mencarinya dengan menggunakan KCL. Kita akan mendapatkan 0 min V1 per R1 sama dengan V1 min V0 per RF, yang dimana kita biasanya menyebutkan V0 sama dengan 1 plus F per R1 kali VI. Kita tahu tadi di rangkaian ini RF itu sama dengan 0, yang artinya itu short circuit, dan R1 itu sama dengan tak terhingga, yang artinya open circuit, yang dimana V0 kalau sama dengan V1 itu artinya namanya voltage follower. Lanjut ke contoh soal. Di sini kita mempunyai sebuah rangkaian yang kita disuruh menggunakan superposisi dan nodal analisis untuk mengerjakannya. Ke pembahasan. Yang pertama itu kita disuruh mencari V01. Nah, kita masukkan angkanya. Kita mendapatkan min 10 per 4 kali 6 sama min 15. Selanjutnya kita akan membahas dengan V02 yang kita masukkan dengan rumus yang tadi. 1 plus 10 per 4 kali 4 sama dengan 14 volt. Karena ini superposisi, jadi kita totalkan V01 sama V02. Yang artinya V01 tambah V02 sama dengan min 15 tambah 14 sama dengan min 1 volt. Selanjutnya ke nodal analisis. Kita masukkan saja ke rumus yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kita masukkan 6 min 4 per 4 sama dengan 4 min V0 per 10. Yang dimana kita akan mendapatkan hasilnya 5 sama dengan 4 min 0. Nah, artinya rumus ini sama hasilnya dengan superposisi yang tadi sebelumnya sudah kita bahas. Penjelasan ini saya dapatkan dari buku Alexander Sadiku yang berjudul Fundamental of Electric. Selanjutnya dibahas oleh rekan saya, Yosua. Halo Sobat Elektronika, perkenalkan nama saya Yosua Waila. Saya mahasiswa Institut Teknologi Harapan Bangsa dengan program studi Teknologi Media dan Internet Angkatan 2019. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berbagai macam aplikasi operational amplifier yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan kelompok saya, William Kurniawan. Selamat belajar!
Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai summing amplifier atau yang biasa kita kenal dengan istilah penguat penyumblah. Apa sih pengertiannya? Penguat penyumblah adalah rangkaian operational amplifier yang menggabungkan beberapa input dan menghasilkan output yang merupakan jumlah tertimbang dari input. Bisa kita lihat gambar tersebut merupakan rangkaian dari summing amplifier. Oke, kali ini ada rumus yang dapat kita gunakan. Gambar A, kondisinya ketika VA sama dengan 0. Sedangkan gambar B, kondisinya hasil dari persamaan bahwa tegangan output adalah jumlah tertimbang dari input. Langsung aja kita ke contoh soal dari summing amplifier. Bisa kita lihat, contoh soal kali ini kita menggunakan rumus pada gambar B sebelumnya. Teman-teman tinggal masukin aja angka-angkanya, nggak susah, gampang, sehingga kita dapat melihat hasil akhirnya di bawah. I0 sama dengan jumlah arus yang melewati 10 kilo ohm dan 2 kilo ohm, sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu min 4,8 mA. Selain summing amplifier, ada juga yang namanya difference amplifier atau yang kita kenal dengan istilah penguat perbedaan. Apa sih pengertiannya? Penguat perbedaan adalah perangkat yang memperkuat perbedaan di antara keduanya, dua input tapi menolak sinyal apapun yang umum untuk dua input. Kita bisa lihat gambar tersebut merupakan rangkaian dari difference amplifier. Rumus-rumus yang dapat kita gunakan itu ada dua rumus, gambar A dan gambar B. Kalau gambar A itu untuk menerapkan KCL ke dalam simpul A, sedangkan gambar B untuk menerapkan KCL ke dalam simpul B. Kita bisa lihat rumus pada gambar tersebut. Rumus ini merupakan substitusi dari penerapan KCL simpul A dan simpul B. Kondisinya ketika V0 sama dengan 0, ketika V1 sama dengan V1. Selain itu, ada juga rumus R1 per R2 sama dengan R3 per R4. Rumus ini akan muncul ketika ada. Selain itu, rumus di atas akan muncul ketika circuit operational amplifier adalah difference amplifier. Rumus di atas juga akan muncul ketika jika R2, R1, dan R3, R4 difference amplifier menjadi subtraktor dengan output. Kita langsung aja ke contoh soal. Teman-teman bisa lihat pada soal kali ini diminta untuk rancangan circuit operational amplifier dengan input V1 dan V2, di mana V0 sama dengan min 5 V1 ditambah 3 V2. Kesimpulannya menjadi V0 sama dengan 3 V2 dikurang 5 V1. Nah, rumus ini kita menggunakan rumus substitusi tadi yang ada di slide sebelumnya. Teman-teman tinggal masukin aja dengan mudah. Nah, hasilnya seperti ini. Sama kan dengan rumus substitusi sebelumnya. Dan akhirnya kita mendapatkan hasil akhirnya, yaitu jika kita memilih R1 sama dengan 10 kilo ohm dan R3 sama dengan 20 kilo ohm, kemudian R2 sama dengan 50 kilo ohm dan R4 sama dengan 20 kilo ohm. Mudah kan? Nggak gampang? Oke. Selain itu, kita sering melihat aplikasi-aplikasi operational amplifier. Contohnya seperti gambar pertama. Ada namanya microchip yang menempel pada motherboard atau enggak PC board. Kedua, itu ada namanya blood pressure meter atau tekanan darah pengukurnya. Dan yang ketiga, ada audio speaker yang kita untuk mendengarkan lagu-lagu atau rekaman musik dan lain-lain. Sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton dan mendengarkan video ini. Jika ada kesalahan kata dan informasi, mohon dimaafkan dan mohon dibantu untuk mengoreksi pada komentar di bawah. Sekian dari saya, terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu bilang salam elektronika.